Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa majelis zikir dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan istiqomah di atas hidayah tersebut sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa majelis zikir rahimani wa rahimakumullah, ada perkara yang mendasar, yang sangat penting, yang wajib untuk kita ketahui, yaitu barang siapa yang mengaku dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hakikat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur adalah kalimat atau wasiat yang sangat sering kita dengar, kalimat yang sangat sering bahkan kita sendiri mengucapkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah bersyukur ataukah sebaliknya? Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat berat, yaitu bagi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang telah kita hafal semua, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka pun tambah nikmatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian kufur, ingatlah sesungguhnya bahwa azabku amat sangatlah pedih. Maka dari itu, perlulah kita ketahui bersama bahwa azab Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan, azab Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan bagi penduduk neraka, yaitu hanya dipakaikan sandal kemudian mendidih otaknya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah ancam dengan azab yang syadid, azab yang sangat pedih. Mari kita bayangkan, mari kita renungkan, kalau seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perlu kita pahami apakah hakikat daripada bersyukur tersebut. Karena kebanyakan dari kaum muslimin paham arti bersyukur tapi tidak mengerti maksud daripada hakikat daripada bersyukur tersebut. Hakikat daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah kita meyakini dalam hati kita bahwa segala nikmat yang kita rasakan ini semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah nikmat tersebut datang dari bos kita, tempat kita bekerja, atau orang tua yang mengirim kita biaya, tapi ini hakikatnya hanyalah perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Maka haruslah kita yakini bersama bahwa hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengungkapkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, apabila kita mensyukurinya dengan menceritakan nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang. Apabila Allah Subhanahu wa taala senang atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat kita tersebut. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada zat yang paling senang untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila kita menyebut-nyebut nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan ini juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat yang kita insyaallah telah menghafalnya semua. Allah berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahaddits." Yaitu oleh karena nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka ungkapkanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menceritakan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, poin yang satu dan kedua ini masih banyak kaum muslimin yang paham.
Masih banyak kaum muslimin yang memahami bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu murni dari Allah. Dan kita pun harus mengungkapkannya, minimal mengucapkan alhamdulillah. Masih banyak sering kita dengar kaum muslimin ketika mendapatkan nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi rukun atau syarat yang ketiga ini yang banyak kaum muslimin yang tidak memahaminya, yaitu kita menjadikan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang telah kita hafal semua insyaallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya karena untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini hakikatnya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mana buktinya hal tersebut? Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam sampai bengkak kaki beliau berdiri. Karena lamanya berdiri sampai bengkak kaki beliau, maka ketika itu Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau masih sholat sampai bengkak-bengkak kaki sampai demikian?" Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Afala wahya Aisyah, afala akuna abdan syakura." Wahai Aisyah, apakah engkau enggak suka kalau aku ini yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Dari sini bukti yang kuat bahwa segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga, inilah banyak kaum muslimin yang kurang memahaminya, sehingga masih kita dapatkan banyak di antara masjid-masjid kita yang masih kosong ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang. Yaitu masih banyak kaum muslimin yang ketika ia diberikan kesehatan, diberikan harta, kemudian dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Raga kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tunaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk mentadabburi kitab Allah Subhanahu wa taala, merenungkan cipta-ciptaannya. Kemudian ketika kita nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan dia untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Bukan hati kita nikmat dari Allah Subhanahu biasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat untuk diri pribadi dan umumnya buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.